Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Maxim Ojek Online Channel dimanapun kamu berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya ya, dan diberikan kemudahan untuk meraih rezeki. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas tentang Maxim gacor tanpa prioritas. Wih, emang bisa bang? Maximnya gacor tanpa prioritas kayak gitu loh. Di sini sebenarnya atau pada hakikatnya itu bisa atau berpeluang lah Maximnya itu gacor meskipun tidak prioritas atau tanpa prioritas. Nah, bagaimana caranya supaya akun Maxim itu gacor tanpa prioritas? Di sini aku nanti mau kasih ya tips-tipsnya bagi akun Maxim ya yang belum prioritas atau yang tanpa prioritas itu bisa gacor. Nah, oke teman-teman ya, langsung aja simak bagaimana cara kerjanya ya. Nah, yang pertama, untuk akun Maxim yang pengen gacor, meskipun tanpa prioritas adalah kamu ya harus berada di tempat yang orderannya itu ramai. Itu dulu ya, yang pertama. Jadi dipastikan di daerahmu itu ya, kamu sering ngeliat nih, lalu lalang ya, driver Maxim yang menggunakan jaket itu sebagai indikator itu berlalu lalang bawa penumpang ya. Jadi bawa penumpang itu ya nggak sekedar ngumpul gitu loh. Jadi ngelihat, ramai tuh bawa penumpang pakai jaket gitu kan. Itu menandakan di daerahmu itu emang sudah ramai customer Maximnya. Karena ada daerah-daerah tertentu ya yang dia itu customer Maximnya itu sedikit gitu loh. Jadi kita jarang melihat driver berlalu lalang. Ya itu biasanya daerah pinggiran-pinggiran kota kayak gitu ya. Jadi drivernya ada atau customernya juga ada, tapi satu dua. Nah, itu biasanya customernya juga sedikit gitu loh. Maka tadi yang pertama kamu harus berada atau nitik ya atau ngetem di tempat yang ramai orderan. Itu cara yang pertama untuk mendeteksinya ya. Nah, terus yang kedua kita bisa mendeteksi juga lewat aplikasi apakah daerah kita itu benar-benar sudah ramai atau belum gitu. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita buka aplikasi teman-teman ya, kan buka aplikasi Maxim nih, teo gitu kan. Nanti di bagian tab order ya, di menu utama, kan nanti menunya ada tab order, di samping sebelah kiri itu ada peta, lalu ada dapat orderan ya, lalu ada lagi obrolan, ada lagi nanti menu kan. Kita klik yang di tengah-tengah, yang tab order. Itu diklik, dan nanti kita lihat tuh, list kan ada angkanya kan. Nah, nanti di situ menampilkan angka-angka yang menunjukkan jumlah orderan yang muncul pada saat itu gitu loh. Nah, nanti pastikan di bagian tab order itu muncul orderan ataupun angka di bagian paling dekat ya. Nanti di bagian paling dekat itu kalau dia ada angkanya, misalkan angkanya itu 5 ya atau berapa lah, yang jelas ada angkanya minimal 1 lah ya. Syukur-syukur bisa 10, 20, 15 itu lebih enak lagi karena orderannya tersebar gitu loh, rame, numpuk gitu. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, nah nanti teknisnya ketika ada orderan paling dekat, yaitu kamu klik, kamu pilih yang paling dekat dengan lokasimu. Kamu ngetemnya di mana? Ya, dekat di situ, langsung diklik minta order. Dengan catatan, orderan tersebut bukan orderan fiktif. Ya, jadi orderan fiktif itu orderan yang Alfamart, Indomaret itu aja dulu ya cirinya ya. Meskipun ada ciri-ciri lain, tapi secara garis besar orderan fiktif itu yaitu Alfamart, Indomaret itu dihindari dulu karena itu 99,9% itu fiktif. Di-cut aja, cari yang lain. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada orderan muncul, kita klik minta order. Klik minta order lagi. Bahkan klik minta ordernya nggak cuma satu nggak apa-apa. Misalkan ini ada di list itu ya, paling dekat itu ada 15 orderan nih. Contoh ini ya, ada 15 orderan. Nah, kamu nanti pilih misalkan klik minta order nih, yang paling dekat ada jarak 1 kilo. Klik minta order, ada lagi 1,5 kilo, klik lagi gitu. Kita ngeklik minta order lebih dari satu orderan itu boleh. Jadi nanti kan dia sistem berebut kan. Berebut. Nah, jadi kita kayak cepet-cepetan gitu kan buat dapat orderannya. Nah, nanti kalau udah dapat, selesaiin gitu.
Nah, nanti kita pas selesai menjalankan orderan itu, ya dipastikan di list itunya ada lagi, di list tab ordernya. Jadi ada orderan lagi, langsung kita cocok lagi. Kita klik minta order lagi. Dan tadi ya, bukan orderan fiktif. Dan kita disitu bisa milih. Bisa milih mana orderan yang kita suka juga gitu loh. Misalkan nanti kan ada keterangannya kan. Biasanya itu orderannya ada food and shop, delivery, food and goods, kayak gitu ya. Nah, kita juga bisa milih nih, mana yang talangan, mana yang enggak, mana yang talangannya besar, mana yang talangan kecil ya. Kita nanti bisa milih, jadi nggak cuma jarak doang ya. Dan kita bisa pastikan kita itu bisa nganter. Kalau teman-teman mau aman dan tidak mengeluarkan banyak biaya ya, cari yang talangannya kecil. Talangannya kecil itu meminimalisir orderan fiktif sih, karena takutnya kalau kena orderan fiktif talangannya gede kan lumayan. Jadi pilih aja yang orderannya itu ataupun yang talangannya kecil ya. Jadi teknisnya tadi berada di tempat yang ramai, terus sering-sering nyocol. Kenapa sih nyocol? Emang nggak bisa dapat orderan auto? Nah, buat teman-teman ya harus tahu juga, kalau kamu belum prioritas, itu belum bisa mendapatkan orderan auto, orderan maximum pack itu belum bisa. Jadi kita memanfaatkan momen nyocol tadi atau minta order ya. Yang penting cepet-cepetan gitu loh. Dan tadi ya, ini filosofinya itu gini loh, kayak ibaratnya kita mancing ya. Mancing di suatu sungai ya kan, atau ya di kolam lah. Kita bisa bandingkan kalau di sungai itu ada tempat-tempat yang emang dia banyak ikannya. Nah, kalau kita banyak ikannya, meskipun yang mancing ada orang 10 di situ, yaitu peluang dapatnya besar. Apalagi kalau orangnya dikit, drivernya dikit, orderannya banyak, itu lebih cepat lagi gitu. Nah, terus selanjutnya tadi ya, biar gacor ya. Selanjutnya adalah kan tempat tadi udah. Ya, selanjutnya tetap ya bab rating itu diperbaiki ya. Jadi ratingmu nanti ditingkatkan ya. Kan ada di bagian menu, nanti klik profil ada rating ya kan. Terus setelah nanti rating dipastikan HP-mu dalam kondisi yang oke gitu loh. Nggak bermasalah ya. Terus apalagi jaringannya juga oke, jadinya siap, bener-bener siap tempur lah gitu loh HP-nya. Jadi di situ juga bisa berpengaruh. Dan sebaiknya aplikasi-aplikasi yang nggak penting ya di HP-mu itu dihapus saja, biar nanti lebih enteng, nggak lemot kayak gitu. Itu sih sebenarnya tips Maxim Gacor tanpa prioritas dari saya ya. Semoga nanti bisa bermanfaat dan silakan diterapkan kalau memang ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan kiranya nggak ada manfaatnya, nggak diterapkan, ya nggak jadi masalah. Ini adalah dari saya teman-teman ya. Itu aja, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.